Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengapa perlunya Al-Quran diturunkan? Sewaktu Al-Quran diturunkan pada 14 abad yang lalu, di dunia sudah banyak agama dan banyak kitab yang dianggap suci oleh pengikut-pengikutnya. Di sekitar negara Arab terdapatlah orang-orang yang percaya kepada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Banyak orang-orang Arab yang menjadi Kristen atau condong ke arah agama Kristen. Di antara orang-orang Arab itu ada yang memeluk agama Yahudi. Di antara mereka yang memeluk agama Yahudi adalah penduduk Madinah sendiri, seperti Ka'ab bin Ashraf, seorang kepala suku di Madinah dan musuh Islam. Di Mekah sendiri, di samping budak-budak yang beragama Kristen, terdapat juga orang-orang Mekah yang condong kepada agama Kristen. Warakah bin Naufal, paman dari Khadijah, istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, juga memeluk agama Kristen. Ia faham bahasa Ibrani dan menerjemahkan kitab Injil dan bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Di sebelah ujung yang lain daripada negara Arab dan negeri Arab, hiduplah orang-orang Persia yang juga mempercayai seorang nabi dan sebuah kitab suci. Sekalipun kitab Zen Avesta telah mengalami perubahan-perubahan oleh tangan manusia, tetapi kitab itu masih dianggap suci oleh beratus ribu pengikutnya dan suatu negeri yang kuat menjadi pendukungnya. Adapun di India, maka kitab Weda dipandang suci oleh beribu-ribu tahun yang lamanya. Di situ ada juga kitab Gita dari Sri Krishna dan ajaran Buddha. Agama Konghucu menguasai negeri Tiongkok, tetapi pengaruh Buddha makin hari makin meluas di negeri itu. Dengan adanya kitab-kitab yang dipandang suci oleh pengikut-pengikutnya dan ajaran-ajaran itu, apakah dunia ini memerlukan kitab suci yang lain lagi? Inilah sebenarnya satu pertanyaan yang ada pada setiap orang yang mempelajari Al-Quran. Jawabannya bisa diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, apakah adanya berbagai agama itu tidak menjadi alasan yang cukup untuk datangnya agama yang baru lagi untuk menyatukan agama-agama itu semua? Kedua, apakah akal manusia itu tidak mengalami proses evolusi sebagaimana badannya? Dan karena evolusi fisik itu akhirnya mencapai bentuk yang sempurna, apakah evolusi mental dan rohani itu tidak menuju ke arah kesempurnaan yang terakhir, yang sebenarnya merupakan tujuan daripada adanya manusia itu? Ketiga, apakah agama-agama yang dulu itu menganggap ajaran-ajaran yang dibawanya itu adalah ajaran terakhir? Apakah mereka tidak mengharapkan perkembangan kerohanian yang terus-menerus? Apakah mereka tidak selalu memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya tentang akan datangnya juru selamat yang akan menyatukan seluruh umat manusia dan membawa mereka ke arah tujuan terakhir? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah merupakan jawaban yang mengharuskan supaya Al-Quran diturunkan, sekalipun sudah ada kitab-kitab yang dianggap suci oleh umat-umat yang dahulu. Di bawah ini akan dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu satu demi satu. Yang pertama, bukankah perbedaan antara agama yang satu dengan yang lainnya sudah cukup menjadi alasan akan perlu datangnya ajaran yang baru lagi yang akan menyatukan seluruh ajaran agama-agama yang lain itu? A. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk suatu kaum tertentu. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 49 menyatakan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi di sini menurut Islam, Nabi Isa itu hanya diturunkan kepada Bani Israel. Hal ini juga dibuktikan oleh ayat-ayat dalam Injil, yaitu, maka kata Daud kepada Abigail, segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel, sebab disuruhkannya engkau mendapatkan aku pada hari ini. Pada Samuel 25:32. Dan lagi kitab baginda demikian, segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel
yang mengaruniakan pada hari ini seorang yang duduk di atas tahta kerajaanku, sehingga mataku sendiri telah melihatnya. Ini pada surat ayat Raja-Raja 1:48. Kemudian, segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel, daripada kekal datang kepada kekal, maka hendaklah segenap orang banyak mengatakan amin. Segala puji bagi Tuhan. Ini disebut dalam kitab Tawarikh 16:36. Maka kata baginda, segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel, yang telah berfirman dengan mulutnya kepada ayahku Daud, dan yang sudah menyampaikan dia dengan tangannya. Firman 1 kitab Tawarikh 6:4. Yesus juga menganggap dirinya sebagai nabi untuk Bani Israel. Bila ada orang lain mendekati dia, maka ia mengusirnya, dalam Matius 15:21-26. Orang dapat membaca, maka Yesus keluarlah dari sana, serta berangkat ke jalanan Sur dan Sidon. Maka adalah seorang perempuan Kanani datang dari jajahan itu, serta berteriak katanya, "Ya Tuhan, ya anak Daud, kasihanilah hamba, karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat." Tetapi sepatah kata pun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah muridnya meminta kepadanya, serta berkata, "Suruhlah perempuan itu pergi, karena ia berteriak-teriak di belakang kita." Maka jawab Yesus, katanya, "Tidaklah aku disuruh kepada orang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel." Maka datanglah perempuan itu sujud menyembah. Dia berkata, "Ya Tuhan, tolonglah hamba." Tetapi jawab Yesus, katanya, "Tiada patut diambil roh dari anak-anak, lalu menyampaikan kepada anjing." B. Kitab Weda adalah kitab untuk suatu golongan. Di antara pengikut-pengikut Weda, maka membaca kitab Weda itu menjadi hak yang khusus bagi kasta yang tinggi saja. Demikian, maka Gotama Riyayi berkata, bila orang Sudra kebetulan mendengarkan kitab Weda dibaca, maka adalah kewajiban raja untuk mengecor cor-coran timah dan malam dalam kupingnya. Bila seorang Sudra membaca mantra-mantra Weda, maka raja harus memotong lidahnya. Dan bila ia berusaha untuk membaca Weda, maka raja harus memotong badannya. Gotama Smarti 12. Demikian bunyi kitab Weda terhadap golongannya. Kemudian agama Konghucu dan agama Zoroaster adalah juga agama-agama nasional. Kedua agama itu tidak berusaha untuk mengajarkan ajaran-ajarannya ke seluruh dunia. Juga mereka tidak berusaha untuk mengembangkan dalam daerah yang luas. Orang Hindu menganggap negeri India sebagai negeri pilihan bagi Tuhan. Demikian juga orang Konghucu, agama Konghucu menganggap negeri Tiongkok satu-satunya kerajaan Tuhan. Dalam hal ini ada dua jalan untuk menyelesaikan pertentangan antara satu agama dengan yang lain, yaitu bahwa orang harus percaya bahwa Tuhan itu banyak atau Tuhan itu esa. Dan kalau orang percaya bahwa Tuhan itu esa, maka orang harus mengganti agama yang berbeda-beda itu dengan ajaran yang bisa meliputi seluruhnya. Tuhan adalah esa. Dunia kini telah maju. Orang tidak perlu berusaha untuk membuktikan bahwa bila dunia ini mempunyai pencipta, maka ia harus pencipta yang esa. Tuhan dari orang Israel, Tuhan dari orang Hindu, Tuhan orang dari negeri Tiongkok, dan Tuhan dari negeri Iran itu adalah tidak berbeda. Juga Tuhan dari negeri Arab, Afghanistan, dan Eropa itu tidak berlainan. Juga Tuhan dari orang Mongol, Tuhan
Tuhan dari orang Smith adalah tidak berbeda. Tuhan adalah Esa. Dan hukum yang mengatur dunia ini juga satu hukum. Dan sistem yang menghubungkan satu bagian dengan dunia yang lain itu adalah satu sistem. Ilmu pengetahuan memberikan keyakinan bahwa semua perubahan-perubahan alami dan mekanis di mana saja adalah pernyataan daripada hukum yang sama. Dunia ini hanya mempunyai satu prinsip, yaitu gerak, sebagaimana pernyataan daripada ahli-ahli filsafat materialis. Atau dunia ini hanya mempunyai seorang pencipta. Bila demikian halnya, maka pernyataan seperti Tuhan pada orang-orang Israel, Tuhan daripada orang-orang Arab, Tuhan daripada orang-orang Hindu adalah tidak berarti sama sekali. Tetapi bila Tuhan itu satu, mengapa dunia ini mempunyai banyak agama? Apakah agama-agama itu hasil daripada pemikiran otak manusia? Apakah karena itu maka tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap kelompok umat manusia menyembah Tuhannya sendiri? Apabila agama-agama itu bukan produksi daripada otak manusia, mengapa ada perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain? Bila dulu ada alasan tentang adanya perbedaan ini, apakah dewasa ini masih tepat bahwa perbedaan-perbedaan itu terus berlangsung? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.